Karena Pakito bisa di-flag itu jadi masalah besar kan. Iya. Bisa di-flag dan bisa di-gold dan selalu kita lihat begitu Pakito jadi fighter di gold dan lawannya gak siap, dia bisa berkali-kali lipat loh. Meskipun tadi aku bilang kayak Pakitonya kayaknya aman nih, karena pakainya main semi. Masih first pick Onyx loh. Nah ini udah gak ada Pakito. Nah ini aman, gak ada Pakito. Jadi minimal goldnya dibatasi mau Pakito mau Freya lah. Jadi lawan Pakito dari Green Spirit udah bakal keteteran. Sebenarnya bukan keteteran, minim daya gedor. Kalau ada Pakito satu lagi kalau dari rumput kaget biasanya. Atlas atau Beleric sih ini opsi. Bisa ditukar kan Atlas atau Beleric. Kayaknya Beleric lebih better sih. Dia Atlas. Oke. Berarti lebih mengincar ke arah team fight power yang besar dan secara isip juga menurut aku Atlas lebih aman ya dibanding Beleric. Iya, karena waktu dia perfect match-nya kan, waktu dia lagi mode sotong, oke banget untuk menerima damage reduction 75%. Fun fact, biarkan ini menjadi fun fact saja ya. Ini fun fact karena one match win satu kemenangan lagi ya. Team Spirit bakal jadi satu-satunya tim non Southeast Asia di grand final. Jarah tercetak. Tapi ini dua hero yang baru juga dipik sih masih dalam meta buat Team Spirit. Karena satu ini Atlasnya auranya dia kan buat kita slow banget. Iya. Terus kalau dari Barasnya single target locknya dengan Netherlands welcome. Udah pasti itu. Udah pasti bisa gede juga benar. Ini carry dari Onyx timingnya berat ya, harus diperhatiin dong. Harus pas banget. Jangan sampai ketangkep duluan. Dan Esmeralda akan jadi frontliner-nya nih, salah satu nih. Ya buat berhadapan dengan Barat ya. Dan juga ada Valentina. Lumayan nih untuk kopi Fatalik. Yeay! Atau Netherlands welcome. Fatalik sih. Aku sih Fatalis. Soalnya lebih besar ya. Kalau Netherlands welcome badannya emang besar nih Valentina. Gebuk kayak kapas nih ya. Iya, jadi lebih gampang kena ya. Iya, cuma bagusnya bisa lompat 2 kali. Betul. Lagi di Barat bisa lompat tuh. Lompat-lompat, tapi dengan hadirnya Harley. Masih sama ya ternyata. Iya. Di Fikri ya Hiera versus Harley. Bude, tolong siapa yang ngajarin Bude? Tapi gimana sih kayak ngeliat tadi di game 1 Harley dan juga Hiera. Sebenarnya kalau menurut aku Hiranya masih sangat bermain tadi. Dia bisa banyak escape kayak yang tadi Om juga bilang kan. Kalau misalnya di match up ini benar-benar pramuka Hira sama Harley. Dan match bisa dihindarin dengan ya udah gitu aja. Tapi ini lebih ke kalau untuk Harley aku ngerasanya keseluruhan Hira team fight powernya untuk benar-benar nge-steal satu player itu loh yang lebih mahal ya. Dan banyak sih sebenarnya buat hero-hero yang kayak membuat Hira ini harus utilize skill-skillnya dia loh. Dan nge-trigger ya. Barat bisa nge-trigger, Atlas bisa nge-trigger, ini harus bisa nge-trigger, jadi wah ini kayaknya harus masuknya juga pas gitu, nggak bisa asal nyolong seperti biasa ya kalau efek sisinya dikit gitu. Iya, walaupun tadi sisinya banyak banget. Ini aja sampai terakhir tuh tetap strong loh. Tetap strong sih. Enggak, tumpang cuma sekali doang. Iya. Dan itu akhir dari game 1 juga sebenarnya. Iya, aku melihat banyak momen-momen yang emang dia bisa escape kan, karena langsung bisa immune dari damage di beberapa detiknya. Jadi ya nggak heran ini selalu jadi prioritas utama. Tapi dengan Beleric yang di ban, ini matchup di arah roamernya yang bisa counter setup masih harus dicari lagi sih. Apakah harus menyamai daya gedor dari Team Spirit dengan Atlasnya, atau mungkin yang mau nyelamatin aja. Ada Matilda Barat gitu. Buat ini ya. Buat ini ya. Aku masih pengen sisi lagi sih. Kalau aku sih dulu udah copek aja nih. Fokus biasa nih. Ambil gue ya. Ambil dulunya, tempelin Barat atau Atlasnya. Jangan kabur. Iya. Lawan di sana ya. Let's go Oni, lawan. Tapi ini cloudnya diambil ya. Berarti Kelra Moskov atau mengulang kisah dengan Trigger. Wow. Menarik ya. Lumayan sulit sih pakai Trigger lawan Cloud. Kalau ada keluar mungkin bisa ya. Apa yang bisa jadi possibility untuk Kelra nih? Possibility terbaik. Kalau aku Moskov sih kalau aku. Sama-sama yang belum fighter juga kan. Jadi sama-sama bisa adu pukul Moskov. Dan Omawa. Ini dia. Omawa kan W-nya ada 2 emang. W Omawa. Iya. Big W jatuhnya. Oke. Iya. Tapi dengan pick ini W Onyx. Gue suka sih buat Onyx sekarang. Kayak mereka punya badan dulu. Dulu tuh lama banget buat bisa terbang dan ngacoin banget dengan spread-spreadnya dia. Ini akan membuat
game kedua berbeda dari game satu presentasinya. Jelas, ini karena peran bagian depannya dari Onyx udah ada. Dan Yudora yang keluar pun ini nggak bisa terlalu burst dulu ya, waktu dia udah level 4. Tapi kalau masih level 2 masih bisa sih. Oke. Jadi lebih banyak perubahan dari Onyx ya dibandingkan dengan Spirit yang masih pengen coba melakukan hal yang sama dengan banyak efek sisi power. Tadi Kara yang dikejar-kejar sama tim Spirit. Game ini siapa yang bakal dikejar-kejar sama tim Spirit? Wow. Kalau aku bilang E-boy kali bakal dikejar atau Sans ya. Aku malah rasa Lutfi ini bakal di-lock banget nanti. Waduh. Berat ya soalnya. Iya, ada berat soalnya. Game kedua Onyx akan melawan. Mari kita ke lockdown bersama Papul dan juga Lim. Oke, game kedua. Yap, let's go. 1 poin tertinggal untuk semifinal kedua tim Spirit. Yap, unggul 1 poin atas Onyx. Tenang. Besok lagi. Oke. Kalau ngomongin soal early game, kayaknya Valentinanya saat ini jadi jawaban yang bagus deh. Ya, banyak pilihan dan cara untuk bisa ngebalikin keadaan tim. Ya, ada Detonas Welcome, Dati Magic, Lutfi harus tenang. Banyak juga nih. Tapi harinya Zoro gue ini boleh diwaspadai juga ya. Selain retribusinya tadi yang bagus, masih emblem yang sama untuk Eudora dari Sunset Lover dengan Inspire Talent di emblem pertamanya. Ada pula satu juga trigger yang lebih cepat ya. Nah, ini juga masih sama sih. Selesai. Ya, di awal pasti kayak bakal farming dulu. Esmeralda versus Wei. Dia Bimo Rico. Sawo. Udah Sawo. Dia masih aman dari sebelum di awal Sunset Lover. Udah berhasil menyentuh dan sekarang waktunya mereka mendapat first blood. Didapatkan oleh Onyx. Dan gak berhenti sampai di sana karena Infect Jungle juga menjadi tujuan utama bagi teman-teman dari Onyx. Ya, itu dia apa Gong? Agar berhasil diamankan dalam pembunuhan dari Onyx, namun sekarang Sawonya pergi ke tempat jauh diaman. Hiko datang untuk bisa membantu Kairi pergi. Buset, sampai Hiko turun tangan loh. Cloudnya turun gunung dia buat ngebantu tadi. Yap. Tapi ya lumayan ya, jadi space juga buat Kaora dapetin Scavenger Crab tadi. Hiko Serot. Moskov lawan Cloud ya. Ini dia awal masih oke-oke aja dengan kedua. Oke. Dan Kid Bomba masih cukup tenang dan terlalu tebal di awal-awal ini. Masih belum bisa ya, kalau di awal mau dipanik juga. Kayaknya harus cari target lain dulu. Sudah dapat taling, berarti nanti di tol kita lihat ya. Flicker juga Pertama akan muncul di situ. ada Flicker juga. Iya. Sans bisa jadi opener yang bagus juga. Yang originalnya aja belum ada. Betul, atasnya aja masih level 3. Tapi hati-hati karena Dino Kid Bomba ada di depan. Yap, dan Kid Bomba berhasil menangkap satu player. Akhirnya terjadi sebuah batikan. Look boy, jika yang tersisa. Sementara bagi belakang ada satu Snap Disruption yang sudah dikeluarkan. Lutfi-nya masih berjuang, tidak bisa Lutfi. Lejak Lim. Hiko-nya join loh. Bahkan kalau tadi hanya lempar SOD gak datang, tapi memanfaatkan arus sungai. Nah, lockdown tadi oke. Cepat banget sih sampai atasnya juga. Pilihan yang bagus tadi ya. Coba untuk banting ke arah Sunset Lover. Ketika Detonanya udah dapat 3 Sans, dia flicker karena Sunset Lover, tapi refleks dari Sunset Lover juga gak kalah bagus. Refleksi Sunset Lover ini. Langsung flicker lagi, dia lompat ke belakang gak kena fatalingnya. Oke. Percobaan gagal dan sepertinya sebentar sekarang coba lihat Kid Bomba sendirian. Langsung saja keroyok. Itu dia. Kill-nya dikasih untuk Kairi ya. Dan yang harus hati-hati di atas nih, karena visinya belum kebuka kan. Apalagi ngelihat dari level masih level segini Sunset Lover tuh bisa jadi mangsa. Semuanya mau dipaling dulu. Sawo udah level 4, tapi udah ada fataling nih. Targetnya masih belum tahu banget kemana. Yang pasti Kiboy sih gak bakal banting ya, kecuali memang udah fix dapetin kill. Tenang lagi, temponya kembali turun. Oke, dan Genius One sekarang udah ada di dalam tubuh dari Zorek guys. Wah, ini ngeri nih ketika harinya combo bareng Eudora. Oke. Akan terjadi sebuah pertempuran Hiko. Sembunyi dulu, dia ingin crab tersebut loh. Ya, ada masuk di sini ya. Yap. Kita nggak tahu selanjutnya ada di bawah. Weh. Pusing. Nggak boleh ya, dari kecil nih ikut di retri loh. Tetap di retri loh sama dia. Ini permasalahan mungkin tetap selanjutnya nih karena ada di bawah. Tadi kan Hiko join. Sekarang nggak tahu Moskov mau join juga ya. Yap.
Keora sudah dapat satu web minion lagi. Iko sudah jalan terlebih dahulu. Trap. Yap. Dan mereka berhasil mendapatkan ke arah beberapa player yang ada tadi yang lewat di dalam ada River. Namun sekarang coba dia ada jarak cukup jauh. Suns kembali terjadi sebuah bantingan tanpa impact apapun. Namun sekarang Ibo yang lenyap. Oke, sinyal lepaskan untuk turtle-nya. Gimana Fataling tadi yang terlihat kurang maksimal untuk counter setup dari mau di-reset sama Lutfi tadi gagal. Gak bisa dilamain turtle-nya. Harusnya ini free sih. Free ini Untuk tim Spirit. Ya. Bagian armor second. Ini bikin Sans dan juga Lutfi match up lane ini. Jadi gak terlalu sakit dan keras banget Timonya. Ya. Bagian armor. Ini patternnya masih bagus banget. Dari tim Spirit itu masih belum terganggu sama sekali loh. Stream Gold Bukan angka yang mengancam. Oke, Jauh lebih tenang lagi Neonic. Sementara sekarang Spirit sudah mendapatkan keuntungan. Outer yang ada di bagian atas harusnya dikembangkan. ini gak ada adegan cut wave dulu biar menang gerak. Karena di atasnya tadi udah dikuasain juga. Atasnya dapat gak ada tukar sama sekali. Yep, saya kira tadi ada di dalam tubuh mereka ini. Dan Raden Armor juga untuk Sawo. Oke, dua tankernya dua-duanya Raden Armor. Berarti magical damage di awal ini gak cukup ya untuk nge-burst depannya. Mungkin nanti bisa jadi kunci lagi 2000 gold dari oleh tim Spirit. Turtle selanjutnya ada di atas. Sinyal Hiko bakal join. 1, 2, 3, 4. Player migrasi. Masuk ke Yap. Oh, hey, kembali Sans. Kalau mendapatkan bakat tadi coba lihat ada satu sinyal besar ini masih belum bisa mendapatkan karena dari Lutfi pun harus mundur. Waduh, ini refleksnya cepet banget Sunset Lover. cepet banget nih. Waduh, Kejadian sama lagi. Flicker karena Sunset Lover, Fataling dan Fataling curian ya by the way. Tapi Sunset Lovernya sempat flicker juga. Informasi yang didapatkan terlalu mahal nih. Nah, Lutfi udah masuk memang. Dari Monster Moon tuh gak kena. Jadi dua skill yang gak kena dihindari dengan satu flicker oleh Sunset Lover. Ini pulang ke depan. Yap, tapi sekarang Deton Welcome adalah salah satu player Kimo yang kembali menjadi korban Lim. Ini kayak gue dikontrol banget loh. Udah mau 3000 gold. Gue gak ngeliat kayak seperti biasa. Tapi Skype dari kayaknya mau sebelum ada stack juga perlu diperhatikan nih. Kalau Dino keras banget. Radian langsung ke arah apa nih? Ya lagi bro. Waduh, Another kill. waduh. Oke, hilang dari cara keluar di midnya udah gak ada. Vision dari tim Spirit semakin bebas lagi. Hunter udah jadi, kayaknya itu pertama dari Sky ini banyak. Karena tadi Sky-nya, maksudnya item yang jadi core-nya ya. Dia butuh 1x sih, biar kudanya nutup. Masalahnya, waktunya udah nih. Tim Spirit dia gak akan ngasih space lagi buat Onyx. Waduh. Oh ini kejadian Lutfi nih. Oh segini banget ya. Jadi mungkin lu Teman tenang. Kita percayakan aja dulu sama Onyx ya. 4.700. Ini angka yang lumayan mengancam di menit ke-7. ya. Ini bisa beda satu item nih di seri-serinya. Masalahnya sekarang kan area defensive yang terbuka kayak begini, Sawo dimasukin lagi. Tuh, dia terus welcome ya. Dan ini kalau dia di cancel kudunya lebih cepat. Jadi next team fight mungkin udah ready lagi. Golden Staff, tau kan? Ini item kedua sih. Dia butuh satu lagi untuk future immunity. Di posisi under kayak gini baru 2 item dia kan. Sweet bisa. Ini pribadi atas, Pak. Penjagaannya udah langsung gak bisa dipaksain lagi karena satu persatu sekarang ada defensive mungkin oleh Onyx udah. Mereka ada dalam spiral lagi. Gak punya yang bisa nge-spam untuk clear dunia. Oke, Shauna memang bisa nih nanti nge-defense. Salah satu hero defender juga Moskov. Tapi kan kalau jadi, kalau belum jadi ditabrak agak susah juga. Udah gitu Stormnya jadi gak ada sama sekali. Yep. Lihat, 4 member dari tim Spirit di bawah, Sawanya di atas. Dia gak mau lepas pressure nih. Terus saya muter di situ. Kid Bumba udah di depan sendiri. Iya. Udah tebal sendiri, udah pede. Zoreko juga memberikan gangguan terus atas wilayah Sawo, tengah wilayahnya Bomba. Makanya mereka mau coba panik satu pun susah menurut gua. Karena damage jadi kurang. Oh, lebih. Oke. Sakit banget deh. Hilang dari Lutfi. Damage dari Hiko.
bersama dengan Zaure Egois. Damage macam apa itu tadi? Itu poker trick sama basic attack-nya tuh. Iya. Kenceng banget loh itu. Waduh, Dino-nya udah bisa ditumbangin nih. Luar. War terbuka. Harusnya tanpa kontes. Dan Spirit memiliki Lord ini. Lord untuk Team Spirit. Ini Lord yang lumayan bahaya jujurnya. 6.000 menuju 7.000 gold. Bahkan lihat, itu damage-nya sakit banget. Zaure Egois X Hiko, Magical dan Physical. Sekuat-kuatnya Esmeralda, kena 2 sumber damage utama yang gold lagi menang. Teriak pasti. Teriak pak. Masih ada Holy Defense di atas. Itu juga tadi bingung itu item defense-nya mau yang mana dulu nih bang? Ya, Boulder dulu apa defense dulu nih? pasti Boulder. Itu yang terbaik. Web, berarti satu bandingkan, gak berhasil. Pada akhirnya, oh kenapa? Sawo berhasil langsung ditumbangkan dengan cukup cepat. Sementara sekarang Kelra harus mundur sedikit, tapi Kid Bomba terus memberikan ancaman. Bomba didorong lagi dari Spirit Misery dan juga Kiboy masih berusaha untuk bisa menghilangkan. Bagaimana tekanan yang dimiliki oleh Spirit? Satu besar yang berhasil didapatin juga. Lihat dari inventar di bagian tengah gak bakal dilepas juga. Holy Defense tadi paksa kah? Waduh, itu dia suara sakit banget, Lim. Kelra! Bisa gak Kelra bertahan? Tidak bisa, Lim. Holy Crystal yang udah jadi tadi bikin damage-nya cukup 8.000 gold. Team Spirit mereka terus menggempur. Dan mundur. Iya, karena sekarang Sawonya sudah online kembali. Sawo siap bergabung dengan rekan-rekannya. Dan Ada wave mid yang akan masuk lewat bawah, ada wave yang akan masuk lewat mid. Akan seperti apa lagi tekanan dibangun oleh pemain dari Team Spirit. Terdorong dengan Holy Defense. Ada Lightning Ball. Egois. Saja hilang. Kid Bomba masuk. Akankah mereka berhasil untuk bisa membalikan kanan dari 6 sekarang? Coba lihat pergerakan dari Iko sakit banget. Lebih jauh mereka kuat. Lebih harus mundur. Sawo. Dan plot twist sekarang dimiliki oleh Sun. Walaupun Saja juga belum respawn. Ibu sempat naik tadi tapi Winter langsung turun lagi. Mid-nya mulai masuk. Midnya 5 player dari Team Spirit mereka siap untuk bisa menembak kebenaran. Sawo gagal untuk bisa membanting, namun di depan mereka ada satu dengan Welcome Spirit of Destruction, Weaponian, ada Blessing Duet dari Iko mengganggu semuanya. Shutdown untuk Sonic tapi Sun juga lejap. Orata Match point untuk Team Spirit. 2-0. Satu langkah lagi Team Spirit melaju ke babak Grand Final. What happened Onyx? Terlihat berbeda dengan Onyx sebelumnya. Oke, reset dulu. 2-0. 2-0. Ini pukulan telak. Even kemarin mereka masih bisa ada dengan kekejaran. Sedikit hal yang bisa kita lihat Onyx dari yang sangat-sangat sama dari hal yang kemarin. Beda banget dari ini ya. Terlalu beda ini. Apapun yang bisa dicoba Onyx itu harus dicoba saat ini juga. Kalau nggak ada kesempatan lagi, 0-2 Team Spirit. Team Spirit itu kelihatan beda dari group stage. Iya. Dan babak knockout betul. Zaure Egois yang mungkin sebelumnya bisa terlihat main sendirinya yang sangat-sangat patah, tapi sekarang udah nyambung banget nih. Loh, bukan hanya Zaure Egois, flickernya Sunset Lover itu kacau parah. Itu refleks yang menurut gua improve banget dari dia di babak group stage. Itu level udah beda itu sini-sini gitu. Iya, emang udah reaction aja itu. Dan ini, kenapa gue bilang ini pukulan keras? Ini 11 menit. 11 menit. Bayangkan 11 menit nih kayak gini. 11 menit. Gak bisa kan buat ini juga. Ini mau apapun hasilnya, ya ini kita bakal tetap ini Onyx. Ya, Kita ini lagi. tetap sih tetap benar. Cuma maksud gua, Ayo bangkit Bangkit. Ayo bangkit, bangun. bingung juga saya. Bingung ya? Yaudah kita tanya panelnya. Iya, boleh. Yaudah panel silakan. Game 2. Dan sudah terdengar
suara papulung yang sampai bergetar di game yang kedua. Aduh. Memanggil ya, membangunkan Onyx yang kemarin mana? Iya, bangkit loh. Iya. Dia kayaknya tadi sempat Meneteskan air mata ini. papulung. Lim tolong pasifnya simpan dulu ya. Iya, ini berdua troublemaker banget kayaknya. Iya. Kalau aku dibutuhkan nih untuk game 5 nih. Betul. Tapi ingat kawan-kawan tadi di yang pertama, semifinal pertama, gimana? Full series. Full series. Ya. Masih bisa. Reverse ya, Dan Oni reverse. memang udah biasa main dengan full series. Full series. Berarti suka bermain di bawah kanan. Benar. Ya. Kalau dia mau kanan. Iya. Kalau dia aku Ke kiri. Kalau di Bude, ke tengah. Tengah, lu apa ya tengah? Oh bisa dong. Tengah. Oh iya benar juga. kami tekanan ke kiri. Bersama kalian melihat bagaimana Wah, tapi aku bisa bilang Onyx mereka bisa ngebawain draft ini. Iya. Cuman yang ternyata main dari team spirit ini yang gak di-expect dengan Onyx tadi. Lihat bagaimana dari Sunset Lover yang berhasil untuk menghindari sebuah ultimate yang benar dengan Onyx tadi waktu di mid. Iya. Tapi bayangkan, Onyx kayak nggak bisa berbuat banyak 4-13. Ya kan? Wah, Turret nggak kesentuh sama sekali. Berat kayaknya. lihat damage-nya kayak 8.700. Aduh. Itu sebagai heavy hitter loh, sebagai hitter loh. Lebih besar Esmeralda, Valina. Ya karena ya kita bisa bilang mereka ini hanya menggunakan skillnya untuk menghindar. Karena Eudoranya di sini benar-benar di cover. Iya. Badannya banyak banget dan dia akan masuk sebagai sebuah follow up. Iya, dan ini menolnya yang berbeda dengan hari kemarin ya. Karena benar-benar pergerakannya ditangkap terus dengan hadirnya Dino ini. Emang seperti kita mukbang rame-rame tadi di bagian pertemuan yang 4 orang Iya. untuk nge-take down ke arah barat. Tapi setelahnya dibalikin Om Flicker langsung dimakan ke arah Lutfi-nya, dan itu akhirnya membuat ya siapa lagi yang bisa ngejagain atau bisa nge-zone out ke bagian belakang kalau nggak ada Esmeralda. Gak usah lupa deh. Ibu dia pakai tadi. Iya, Habis. Iya. habis ya. Habis tadi. Ini tajam juga ya di barat sini. Agak seram juga ya ternyata. Iya. Apa kita bakal semangat dulu? Bisa. Bisa. Go game kelima berarti butuh nih. Full series. Ya kan biasa nih. Baru jam berapa ini?